Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah, Rabb semesta alam. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umat beliau hingga akhir zaman. Yang saya hormati para ustadz ustazah, guru-guru kami yang penuh kesabaran. Sabarnya bukan karena kami mudah diatur, tapi karena luar biasanya Allah menguatkan hati para guru menghadapi kami yang kadang lebih mirip sinyal wifi, kadang kuat, kadang hilang tanpa sebab. Dan tentu yang saya muliakan, kedua orang tua kita semua. Tanpa mereka kita tidak akan berdiri di sini hari ini secara harfiah maupun spiritual. Coba saja tanya, siapa yang dulu paling rajin ngejar kita buat mandi waktu kecil? Ya, benar. Mereka orang tua kita. Bahkan sampai kita besar, mereka masih mandiin kita dengan doa, air mata, dan harapan. Hadirin yang dirahmati Allah, hari ini saya ingin mengajak kita semua merenung dan mengambil pelajaran tentang adab terhadap orang tua dan guru. Mengapa ini penting? Karena sehebat apapun seseorang, sepintar apapun dia, jika adabnya rusak, maka hilanglah keberkahannya. Mari kita mulai dari adab kepada orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 23. Wa qadaha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Lihat bagaimana Allah menyandingkan perintah menyembahnya dan perintah perbuatan baik kepada orang tua. Ini bukan kalimat biasa. Ini kalimat yang berat, bahkan lebih berat dari PR matematika PAS atau UTS. Berbuat baik itu bukan cuma kasih hadiah di hari ulang tahun, lalu tiap hari lainnya nada bicaramu keras seperti alarm subuh. Bukan. Ihsan kepada orang tua adalah berbuat baik dalam segala kondisi, bahkan saat mereka tidak meminta. Nabi Muhammad SAW bersabda, ridho Allah tergantung pada ridho orang tua, dan murka Allah tergantung pada murka orang tua. Hadis riwayat Tirmidzi. Jadi jangan main-main. Jangan sampai kita rajin sholat, puasa, ikut kajian, tapi ternyata ibu kita tiap hari menangis karena sikap kita. Itu sama saja kayak masak nasi goreng pakai bumbu lengkap tapi lupa nyalain kompor. Enggak akan jadi. Hadirin yang berbahagia, sekarang kita bahas adab terhadap guru. Guru adalah orang tua kita di dunia ilmu. Kalau orang tua yang melahirkan kita ke dunia, maka guru yang membimbing kita untuk berjalan di dunia itu dan kalau bisa masuk surga. Imam Syafi'i pernah berkata, aku membuka lembaran kitab di depan guruku dengan perlahan, karena aku tidak ingin suara lembarannya mengganggu beliau. Bayangkan, kita lembaran kitabnya aja belum dibuka, gurunya udah diganggu duluan dengan suara kita. Kadang pakai joke internal, kadang pakai efek TikTok. Rasulullah SAW bersabda, bukan termasuk umatku orang yang tidak menghormati yang lebih tua, tidak menyayangi yang lebih muda, dan tidak mengetahui hak guru. Hadis riwayat Ahmad. Jangan remehkan, guru itu bukan cuma pemberi tugas, mereka pemberi arah hidup. Bahkan kadang mereka lebih tahu potensi kita daripada kita sendiri. Jadi jangan buru-buru baper kalau dikritik. Itu tanda sayang, bukan tanda ingin menjatuhkan. Ingat ya, guru bukan musuh kamu. Musuh kamu itu yang ngajak mager dan rebahan padahal besok ujian. Hadirin sekalian, adab itu fondasi. Tanpa adab, ilmu jadi tak manfaat. Tanpa adab, ibadah jadi hambar. Bahkan Imam Malik pernah berkata, ibuku memakaikanku pakaian terbaik untuk menghadiri majelis ilmu. Lalu berkata, pergilah kepada Imam Rabi'ah, pelajarilah adabnya sebelum ilmunya. Nah, sekarang kita ngaca. Kita
datang ke majelis ilmu, kadang baju masih bau bantal, niat masih setengah sadar, dan adab hanya datang ketika mood. Coba mulai sekarang kita ubah, ganti gaya hidup, asal hadir jadi niat hadir, ganti gaya bicara ketus jadi lembut, ganti jawaban ya tapi jadi siap Ustadz. Karena percayalah, adab bukan hanya membuat kita disukai manusia, tapi juga dicintai Allah. Mari kita jadikan hidup ini sebagai lahan pahala. Hormati orang tua kita, apalagi mereka masih ada. Jangan sampai kita menyesal ketika suara mereka hanya tinggal dalam kenangan. Dan muliakan guru-guru kita selagi mereka masih bersedia menasihati. Jangan tunggu kita jadi orang sukses dulu untuk kembali kepada mereka, karena tanpa mereka kita tidak akan tahu apa itu arti sukses yang sesungguhnya. Kalau kita ingin hidup berkah, maka mulailah dari adab. Semoga Allah menjadikan kita anak-anak yang beradab, murid-murid yang santun, dan umat yang penuh berkah. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.